Deklarasi Siswa Terang Bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom semuanya, apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja di hari-hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau ajak kita semua, kita mau sembah Tuhan. Hari ini kita mau angkat satu lagu, judulnya Bejanamu dari GPCC Worship. Saya ajak semuanya tutup mata, biar semua yang kita lakukan hari ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yuk, saya ajak semuanya tutup mata. Bapa, pagi ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami Tuhan, membawa hidup kami untuk jadi bejana-Mu dan kemuliaan-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Biar pagi hari ini Tuhan, hidup kami serahkan padamu Tuhan. Biar semua yang kami lakukan Tuhan
untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua dan semuanya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu bisa menjadi rema atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semua, bertemu lagi sama Kak Fania. Nah, sebelum kita memulai sesi renungan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus yang baik yang ada di kerajaan surga, Tuhan, biar setiap apa yang kami sharingkan, setiap apa yang disampaikan Tuhan, bisa kami pahami, bisa kami mengerti, bisa kami terapkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, biar bisa berguna Tuhan dan buat kehidupan kami Bapa. Tuhan, biar jadikan kami Tuhan alat-Mu Tuhan, jadikan kami semakin serupa dan sesuai dengan gambaran-Mu. Tuhan, Kau yang berkati Tuhan kehidupan kami, kehidupan teman-teman kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Jadikan kami terang di sekitar orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan sharing mengenai yang berjudul forgiveness. Nah, teman-teman pasti gak asing ya sama kata memaafkan. Nah, pasti kalian sering banget sih mengalami misalkan suka dijahatin teman, atau mungkin ditolak sama temennya. Misalkan kalian kasih barang nih sama teman kalian, nih buat kamu, terus teman kalian nolak, gak mau, barang yang kamu kasih ke aku itu jelek, aku gak mau terima barang dari kamu. Yang kayak gitu kan sakit ya, sedih ya. Maksudnya kamu udah berusaha kasih yang terbaik buat teman kamu, tapi teman kamu nolak. Terus misal mungkin aja kita lagi mau ngajakin teman kita main yuk bareng, terus teman kamu kayak ngejawab, nggak mau, aku nggak mau main sama kamu. Nah, kadang kan yang kayak gitu bikin kita sakit hati ya, kita jadi sedih sama teman kita. Nah, gimana sih Kak supaya kita bisa memaafkan teman kita? Nah,
Kakak kasih tahu ya. Di Efesus 4 ayat 31-32 berkata, "Buanglah semua rasa sakit hati, dendam dan kemarahan dari hidupmu. Jangan bertengkar dan saling menghina. Berhentilah melakukan segala macam kejahatan, tetapi hendaklah kamu selalu baik hati dan saling mengasihi satu sama lain, dan saling memaafkan kesalahan antara satu dengan yang lain, seperti Allah sudah mengampuni kamu karena bersatu dengan Kristus." Nah, di sini dikatakan kita harus buang semua rasa sakit hati, dendam, kemarahan. Jadi gak bagus lah ya kita nyimpan sampah di hati kita, rasa sakit hati, dendam, kemarahan, pokoknya hal-hal yang bikin kita bad mood seharian. It's not good gitu. Kita buang aja. Jangan bertengkar, gak usah saling menghina. Biar kita selalu penuh dengan kasih dalam hidup kita, dan biar kita bisa saling memaafkan kesalahan satu dengan yang lainnya, seperti Tuhan juga udah maafin kita. Nah, kakak punya video nih. Sebentar lagi kita lihat video ya. Kita lihat video sebentar setelah ini. Forgiveness. It's a big topic. There's all the stuff that we've done in our own lives, all of the bad decisions that we've made and the things that we regret that we need forgiveness for. And then there's all the stuff that other people have done to us that we feel justified in holding on to that unforgiveness. I've heard it said that, unforgiveness and holding on to it is like trying to drink poison thinking that we're going to hurt the other person. It just doesn't work. It eats away from the inside out and does more damage in the long haul. God has a plan for dealing with unforgiveness, and it's found in Jesus Christ. Jesus came and lived a perfect life. He died on the cross for us, and one of the things that he died for is to empower us to forgive. And then while he was there on that cross, not even having done anything to be there, he says, "Father, forgive them, for they know not what they're doing." He has the power to be able to set you free and to forgive you as well. If you click on the button on this page, I'd love to be able to see you get into contact with somebody who could actually walk you through the next steps of either dealing with the unforgiveness that you're harboring and letting go so that you can find freedom for yourself, or being able to find freedom for the forgiveness that you need. There's somebody on the other end that can help you navigate those next steps. Click on that button and find freedom in forgiveness. Nah, gimana videonya teman-teman? Ngerti kan ya? Jadi ada satu orang yang dimana dia tuh bawa-bawa setiap feeling guilty-nya, rasa kesalahannya, rasa dia melakukan berdosa, kesalahan, dia bawa kemana-mana. Terus intimidasi dari orang-orang sekitarnya tuh bikin dia makin berat gitu. Nah, malah sampai di satu titik dia tuh gak bisa memaafkan. Nah, sampai si unforgiveness itu tuh malah menjadi racun buat hidupnya. Dia minum si racun itu, dan dia tuh berharap dengan dia minum racun itu tuh orang lain tuh bisa ngerasa orang lain bisa jadi ngerasa bad, jadi kayak orang lain bisa kena dampaknya dengan si racun itu, tapi dia salah total. Justru racun itu tuh malah nyakitin, dan malah justru yang kena dampaknya tuh ya diri dia sendiri gitu. Nah, gimana sih caranya dia bisa healing dari rasa unforgiveness itu? Ya balik lagi, cuman Tuhan yang bisa gitu. Satu-satunya pribadi yang datang ke dunia tanpa dosa, bahkan dia mati di kayu salib yang harusnya dia gak bersalah sama sekali. Dia rela mati buat kita, buat tebus dosa kita, buat memaafkan setiap kesalahan-kesalahan kita. Dan cuman Tuhan satu-satunya jalan penolong buat kita bisa
rilis semua itu gitu. Nah, terus di Lukas 17 ayat 3 sampai 4 juga berkata, "Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau dia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau dia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Bayangin teman-teman. Jadi kalau misalkan ada kalian tahu ada teman kalian yang ngelakuin kesalahan, kalian jangan diem aja. Kalian harus jadi teman yang ngomong sama dia personal, tegur dia, maksudnya kasih tahu, temen, hal yang kamu lakuin itu salah gitu, maksudnya kamu kasih tahu gitu. Dan kalau dia menyesal ya ampuni gitu, jangan ungkit-ungkit lagi kesalahannya dia. Dan kalau misalkan dia berbuat salah sama kita, bahkan coba bayangin, ada satu orang buat salah sama kita 7 kali sehari. Dalam satu hari dia buat salah berkali-kali sama kita. Dan di sini Alkitab mengatakan kita tetap harus berulang kali memaafkan dia. Itu yang namanya pengampunan, dan benar-benar kita harus rela gitu. Kita harus benar-benar tulus ngampuninnya gitu, karena Tuhan sendiri aja ngampunin kita gitu. Kenapa kita nggak mau ngampunin teman kita atau orang lain? Dan di Kolose 3 ayat 13 juga berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian." Nah, jadi di sini kita benar-benar diingatkan buat kita bisa saling mengampuni satu sama yang lain, jangan saling menaruh dendam. Terus kita harus benar-benar mengikuti teladan Tuhan, karena Tuhan sendiri udah ngampunin kita, ya otomatis kita juga harus bisa mengampuni sesama kita gitu. Kita harus belajar mengampuni satu sama yang lain, biar kita tuh nggak dipenuhi dengan rasa sakit hati, dendam atau kemarahan, tapi benar-benar yang ada di dalam hati kita tuh inner peace, damai, sukacita, kasih gitu. Biar kita tuh benar-benar jadi bisa serupa sama gambaran Kristus, biar orang-orang di sekitar kita tuh bisa lihat sendiri bukti nyata kalau kayaknya ada Tuhan loh dalam hidup anak ini gitu. Kita coba ya belajar mengampuni teman-teman kita. Kakak tahu gak gampang, tapi kakak yakin pasti kalian bisa. Kita berdoa ya sekarang. Tuhan, terima kasih Tuhan buat semua yang terbaik yang Kau berikan Tuhan buat sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan buat pelajaran forgiveness pada hari ini Tuhan. Ajari kami Tuhan bisa mengampuni teman-teman kami. Ajari kami Tuhan bisa mengampuni orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, atau siapapun itu Tuhan yang mungkin telah melakukan suatu kesalahan buat kami Bapa. Tuhan, berikan kami Tuhan hati yang benar-benar rela Tuhan untuk mengampuni Bapa. Karena kami tahu Tuhan pengampunan itu datangnya hanya daripada Engkau Tuhan. Biar benar-benar Tuhan ajari kami Tuhan bisa mengampuni. Biar berikan kami Tuhan damai sejahtera Tuhan dalam hidup kami Bapa. Berikan kami damai dan kami juga punya inner peace Tuhan dalam hati kami Tuhan, hingga kami bisa selalu punya sukacita dalam hidup kami Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan, ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-Mu yang lebih baik lagi Tuhan dari hari lepas hari. Hanya dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di kesempatan lain kali ya. Bye-bye.
Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.